Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang analisis regresi ganda yang disusun oleh Dini Miftatus Solihah NIM 004, Riza Nur Fitriani NIM 005, Sayyidatu Fahrinisa NIM 028, Christine Agustina NIM 029, Fenita Rahma Yuniar NIM 034. Materi yang pertama akan dibahas mengenai pengertian dari regresi linear berganda. Regresi linear adalah alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel penyebab atau yang dikenal sebagai variabel yang mempengaruhi disebut dengan bermacam-macam istilah. Variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel eksplanatorik, atau variabel X karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Sedangkan variabel akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Secara umum, persamaan regresi dapat terdiri dari satu atau lebih peubah bebas, namun hanya memiliki satu peubah terikat. Tujuan dari analisis regresi yaitu pertama, untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel terikat jika nilai variabel bebas yang berhubungan dengannya sudah ditentukan, dan yang kedua, untuk menguji hipotesis signifikansi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu, analisis regresi berganda ialah hubungan secara linear atau dua atau lebih variabel independen, yaitu X1, X2, dan seterusnya sampai XA dengan variabel dependen atau Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan ataupun penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Model regresi berganda untuk dua variabel bebas dan satu variabel terikat adalah sebagai berikut, seperti skema yang ada di slide ini. Model di atas dapat dijelaskan bahwa dalam model regresi berganda mempunyai dua uji pengaruh, yaitu yang pertama, pengaruh variabel X atau bebas secara simultan terhadap variabel Y atau terikat. Dan yang kedua, pengaruh variabel X atau bebas secara parsial terhadap variabel Y atau terikat, yaitu meliputi dua hal. Yang pertama, pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y, dan yang kedua, pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi berganda. Perbedaan di antara keduanya terletak pada jumlah variabel bebasnya. Jika dalam regresi sederhana, jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung hanya satu, maka regresi berganda jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung lebih dari satu. Dalam regresi berganda, seluruh variabel bebas dimasukkan ke dalam perhitungan regresi. Sebelum kita melakukan analisis regresi, multiples atau regresi berganda untuk uji hipotesis penelitian, maka ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi. Persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik yang mencakup yang pertama yaitu uji normalitas, di mana yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Yang kedua ialah uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Yang ketiga, uji multikolinearitas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinearitas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu uji autokorelasi, khusus untuk data time series. Tujuan dan manfaat regresi berganda. Tujuan dari analisis regresi berganda yaitu 1. Untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel terikat jika nilai variabel bebas yang berhubungan dengannya sudah ditentukan.
Kedua, untuk menguji hipotesis signifikansi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun manfaat analisis regresi dalam penelitian antara lain: 1. Model regresi dapat digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen atau tak bebas dan variabel independen atau bebas. 2. Model regresi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen atau respons. 3. Model regresi berguna untuk memprediksi pengaruh suatu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen atau respons. C. Kelebihan dan kekurangan regresi berganda. Kelebihannya yaitu dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel bebas atau X, sehingga hasil prediksi yang didapatkan lebih akurat dibanding dengan regresi linear sederhana yang hanya menggunakan satu variabel bebas atau X. Kekurangannya yaitu A. Tidak mampu menunjukkan titik jenuh fungsi yang sedang diselidiki, akibatnya selalu timbul kemungkinan kesalahan prediksi. B. Terdapat kemungkinan terjadinya multikolinearitas pada variabel-variabel bebas. Akibatnya, variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel tak bebas atau hubungan antara X dan Y tidak bermakna. Materi selanjutnya yaitu persamaan regresi berganda. Analisis regresi membentuk persamaan garis lurus atau linier dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau prediksi nilai suatu variabel terikat Y jika nilai variabel bebas X yang berhubungan dengannya sudah ditentukan. Secara umum, persamaan regresi di mana variabel terikat Y merupakan nilai yang diprediksi, maka persamaannya persamaan regresi dua variabel bebas, yakni Y topi sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Persamaan regresi tiga variabel bebas, yakni Y topi sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Persamaan regresi untuk K variabel bebas, yakni Y topi sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus BK XK. Kemudian uji signifikansi. Proses selanjutnya setelah melakukan pendugaan parameter model regresi berganda adalah pengujian terhadap model regresi apakah signifikan atau tidak, yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji secara simultan atau bersama-sama dengan uji F dan uji parsial atau individual dengan uji T. 1. Pengujian signifikansi secara simultan atau bersama-sama atau uji F. Yang proses pengujiannya sebagai berikut. Pertama, formulasi hipotesis nihil dan hipotesis kerja. H0 yaitu B1 sama dengan B2 sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya. H1 yaitu B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, atau ada pengaruh variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya. Kedua, uji statistik yang digunakan adalah uji F dengan A sama dengan 0,01 atau 0,05. Yang ketiga, nilai atau harga kritis diperoleh dengan melihat tabel distribusi F. Yang keempat, kriteria pengujian hipotesis. H0 diterima jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Yang kelima, harga uji statistik dihitung dengan rumus F hitung sama dengan SSR per DF per SSE per DF sama dengan SSR atau K per SSE per N min K min 1. Yang terakhir, kesimpulan. 2. Pengujian signifikansi parsial atau individual atau uji T. Yang proses pengujiannya sebagai berikut. Pertama, formulasi hipotesis nihil dan hipotesis kerja. H0 yaitu BK sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh variabel bebas K terhadap variabel Y. H1 yaitu BK tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh variabel bebas K terhadap variabel Y. Kedua, uji statistik yang digunakan adalah uji T dengan A sama dengan 0,01 atau 0,05.
Ketiga, nilai atau harga kritis diperoleh dengan melihat tabel distribusi T. Keempat, kriteria pengujian hipotesis. H0 diterima jika T hitung lebih kecil dari T tabel. Kelima, harga uji statistik dihitung dengan rumus yang dicantumkan sebagai berikut, di mana N jumlah sampel, K kelompok sampel, R12 sama dengan koefisien korelasi sederhana antara X1 dan X2 atau antara dua variabel independen. Keenam, nilai R, Y 1,2 atau R X1, X2, Y dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Bisa dipahami yang sudah dicantumkan. Yang keenam, nilai determinan dibagi KP sama dengan R2, 100%. Yang terakhir, kesimpulan. Analisis regresi berganda dengan SPSS. Setelah kita mengetahui teori atau konsep dasar mengenai analisis regresi multiplus ini, sekarang kita masuk ke bagian cara melakukan analisis regresi multiplus dengan SPSS. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel motivasi atau X1 dan variabel minat atau X2 terhadap variabel prestasi atau Y. Data penelitian ini mempunyai sampel sebanyak 12 orang siswa. Adapun data lengkapnya dapat Anda lihat pada gambar berikut ini. Berikut ini merupakan data dari contoh kasus untuk analisis regresi berganda dengan responden sebanyak 12 orang. Adapun hipotesisnya yaitu yang pertama, H0 di mana B1 sama dengan B2 sama dengan 0, atau tidak ada pengaruh variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya. Yang kedua yaitu H1 di mana B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, atau ada pengaruh variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya. Meliputi A. Pengaruh motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. B. Pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. C. Pengaruh simultan motivasi atau X1 dan minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Dengan tingkat kepercayaan atau A sama dengan 0,05. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. A. Uji T. Pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kedua, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun rumus dari T tabel itu sendiri adalah T tabel sama dengan T dalam kurung A dibagi 2, kemudian N dikurangi K dikurangi 1. A di sini merupakan tingkat kepercayaan yaitu 0,05 dibagi 2 yang menghasilkan 0,025. Sedangkan N adalah jumlah sampel yaitu 12, K adalah jumlah variabel X yaitu 2, kemudian 12 dikurangi 2 dikurangi 1 yang menghasilkan 9. Angka 0,025 kita cari pada distribusi pada nilai T tabel dengan N sama dengan 9, maka akan ketemu dengan angka 2,262. Kemudian B yaitu uji F. Pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kedua, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Adapun rumus dari F tabel itu sendiri adalah F tabel sama dengan F dalam kurung K kemudian N dikurangi K. K di sini adalah jumlah variabel bebas yang berjumlah 2,
yakni X1 atau motivasi dan X2 atau minat. Kemudian N adalah jumlah sampel, yaitu berjumlah 12, kemudian dikurangi dengan jumlah variabel bebas yaitu 2, sehingga menghasilkan nilai 10. Angka 10 kita cari pada distribusi nilai F tabel dengan N sama dengan 2. Kemudian akan ketemu angka yaitu 4,10. Langkah-langkah analisis regresi berganda dengan SPSS adalah: langkah yang pertama, buka program SPSS, klik variabel view. Selanjutnya, pada bagian names kolom pertama, kita tulis X1. X1 ini sendiri adalah variabel yang berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, pada desimal, kita tulis 0. Pada label, kita tulis motivasi atau dalam kurung X1, dan pada measure kita pilih skill. Selanjutnya, kolom kedua, kita tulis X2. Pada kolom desimal, kita tulis 0, dan pada label kita tulis minat atau dalam kurung X2. Selanjutnya, pada kolom measure kita pilih skill. Kolom yang ketiga, atau variabel yang dipengaruhi, dapat kita tulis dengan huruf Y. Pada kolom desimal, kita tulis angka 0, dan pada kolom label, kita tulis prestasi atau dalam kurung Y. Selanjutnya, untuk measure, kita pilih skill. Langkah yang kedua, yaitu klik data view. Lalu, masukkan data atau sampel pada kolom X1, yaitu sampel dari kolom 1 sampai dengan sampel pada kolom 12, karena sampelnya tadi berjumlah 12. Selanjutnya, pada data minat atau X2, kita masukkan data dari sampel 1 sampai sampel ke-12. Selanjutnya, masukkan data prestasi atau Y pada kolom 1 sampai pada sampel ke-12. Untuk langkah yang ketiga, yaitu langkah menganalisis data, yaitu dari menu utama kita pilih Analyze, selanjutnya klik Regression, pilih Linear. Maka akan muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Masukkan variabel motivasi X1 dan minat pada variabel independen. Selanjutnya, untuk variabel prestasi kita masukkan pada dependent. Pada bagian metode, kita pilih Enter. Selanjutnya, pada bagian statistik, kita pilih Estimate dan Model Fit. Kemudian, klik Continue. Langkah terakhir, kita klik OK. Maka akan muncul tabel output SPSS analisis regresi berganda. Tabel output entered atau removed di atas memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan variabel motivasi. Sementara variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi tadi adalah variabel prestasi. Analisis regresi menggunakan metode enter. Tidak ada variabel yang dibuang, sehingga pada kolom variabel removed tidak ada angkanya atau kosong. Untuk selanjutnya, pada output model summary, atau bisa disebut juga koefisien determinasi. Berdasarkan output ini, dapat diketahui bahwa nilai R² sebesar 8
0,839. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 83,9%. Output selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dengan uji F atau di sini ditulis dengan ANOVA. Berdasarkan output ini, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Dan nilai F hitung sendiri adalah 23,450 lebih besar dari F tabel, yakni 4,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Output selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dengan uji T. Pengujian hipotesis 1. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,395, lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung 0,894 lebih kecil dari T tabel yakni 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengujian hipotesis kedua. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,006, yaitu lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung 3,567 lebih besar dari T tabel yakni 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Jadi, dari ketiga pengujian hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi atau X1 tidak berpengaruh simultan terhadap prestasi, sedangkan minat atau X2 berpengaruh terhadap prestasi, dan motivasi X1 serta minat atau X2 berpengaruh simultan terhadap prestasi. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum